Shalom, kita akan membahas satu judul yang sangat menarik, Antikristus mencobai Yesus pada bagian yang kelima. Pada bagian yang ini kita akan melihat sedahsyat apa tiga senjata utama iblis yang dicobakan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Kristus yang mengasihakan Dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas dikatakan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 13 bahwa iblis menunggu waktu yang tepat. Dia akan selalu berusaha melawan Kristus, melawan anak-anak Tuhan Yesus, dan mengalahkan saudara dan saya sebagai pengikut yang setia kepada Dia, sehingga kita salah menerapkan kehidupan kita seperti yang Kristus telah berikan teladan di dalam hidupnya ketika Dia ada di tengah-tengah para rasul-rasulnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat lebih dulu. Iblis dikatakan adalah sebagai bapak pendusta. Sejak awalnya dia adalah pembunuh manusia. Dia adalah pendusta itu sendiri. Karena apa? Ketika Adam dan Hawa hidup harmonis dengan Tuhan, hidup setia dengan Allahnya di surga. Tetapi apa yang terjadi? Iblis datang dengan tipu daya kepada perempuan ini. Saudara, Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-6, demikian bunyi firman-Nya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat tipu daya iblis. Dia memutarbalikkan firman Tuhan. Yang pertama, dia memutarbalikkan firman Tuhan dari maksud isi hati Kristus yang sesungguhnya. Bukankah pada waktu itu perempuan ini, Hawa, sudah memberi jawaban kepada si ular tua ini? Tuhan ngomong sama aku, semua buah daripada pohon yang ada di taman ini, di Taman Eden ini, boleh aku makan. Tetapi cuma satu buah yang tidak boleh kami makan, yaitu yang ada di tengah-tengah taman. Karena Tuhan ngomong, jangan kamu makan, jangan kamu raba, karena pada saat kamu makan nanti, kamu akan mati. Nah saudara, jelas-jelas iblis itu sudah ketangkep basah ketika dia memutarbalikkan firman Allah. Tetapi iblis yang licik tetap memberikan logika-logika supaya engkau dipengaruhi oleh logika-logika iblis, dan akhirnya saudara dan saya melawan perintah Allah yang mengakibatkan Tuhan kecewa sama kita dan kita menjadi jauh daripada Tuhan, karena hubungan ini telah dirusak oleh pelanggaran yang sudah kita perbuat, karena iblis yang mencobai itu berhasil di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perempuan itu ngomong, Tuhan tidak ngomong seperti itu.
Tuhan malah ngomong semua boleh tak makan. Tetapi yang ditakutkan oleh Tuhan, ketika kamu makan, kamu akan mati. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh iblis setan ini tadi? Dia malah ngomong, salah, kamu tidak akan mati. Tetapi justru ketika kamu makan buah yang dilarang oleh Tuhan, matamu akan terbuka, kamu akan bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak. Kamu bisa menjadi seperti Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh iblis telah meracuni pikiran si perempuan ini. Hawa terpengaruh dengan logika yang diberikan oleh iblis setan ini tadi, sehingga dia berpikir, mungkin karena ini Tuhan melarang aku dan suamiku nikmati buah yang ada di tengah-tengah taman. Dan kemudian firman Tuhan katakan, perempuan itu melihat buah ini begitu menarik untuk dimakan. Dan buah ini memberikan manfaat karena apa? Memberikan pengertian. Sehingga akhirnya perempuan ini memakannya bersama suaminya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat sekarang. 3 senjata utama iblis ini dahsyatnya luar biasa. Logikanya masuk, ketika Anda lapar, Anda butuh makan. Seakan-akan iblis ingin menjerat Kristus bahwa yang namanya makanan, yang namanya kedagingan, itu menjadi utama sekali ketika engkau hidup di muka bumi ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah seringkali juga Anda dan saya diracuni dengan kata-kata seakan-akan itu benar. Salah satunya ketika ada tema diberkati untuk menjadi berkat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini para pengajar menawarkan ajaran-ajaran yang salah. Seakan-akan jika engkau menjadi seorang Kristen, engkau harus kaya lebih dulu, karena dengan Anda kaya, baru Anda bisa memberkati orang-orang miskin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah ajarkan yang demikian, bahwa ketika engkau diberkati jadi kaya, baru engkau bisa memberkati. Tidak. Tetapi Yesus Kristus Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya, menakdirkan saudara dan saya, bahwa kamu adalah garam dunia. Garam tidak perlu mahal, garam tidak perlu banyak, tetapi garam memberikan dampak yang positif kepada lingkungannya. Tanpa garam harus kelihatan menonjol di tengah-tengah yang diberkati oleh karena dampak positif atas hidupnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. 3 senjata utama ini begitu dahsyat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula apa yang ada di dalam dunia akan kuberikan kepadamu. Keinginan mata. Nah ketika Anda mulai memiliki harta benda, mata menjadi semakin luas pemandangannya. Apapun Anda mulai berkata, oh saya membangun gedung ini tadi yang begitu megah, ini untuk kemuliaan Tuhan. Aku pakai kendaraan mewah, ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Kan aku biji mata Tuhan, aku kan hamba Tuhan, supaya lewat apa yang tak pakai, apa yang tak nikmati, aku memuliakan Dia dan tidak mempermalukan Dia. Seakan-akan menurut logika dunia itu masuk. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi yang pasti dia selalu katakan bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu bukan daripada Bapa, tetapi dari dunia ini. Demikian pula ketika 2 senjata ini sudah merasuk, sudah engkau jalankan di dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi orang yang punya hati nurani tumpul terhadap sosial masyarakat yang menderita, yang ada di sekeliling saudara. Mungkin Anda
cuek saja, hidup dengan kemegahan, hidup dengan kemewahan, tanpa pernah berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang menghadapi meja kosong mereka, oleh karena mereka tidak ada yang bisa dimakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keangkuhan hidup akan semakin muncul, seakan-akan Anda dan saya yang sudah dirasuk oleh dua senjata utama daripada iblis menjadi orang yang sombong. Seakan-akan lewat berkat yang diberikan kepadaku, bukti dan cermin aku adalah orang yang dicintai Tuhan, bukti sebagai aku sebagai orang benarnya. Saudara, hati-hati, Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah ajarkan hal yang demikian. Kita akan ketemu lagi dengan video saya di bagian yang ke-6 dari Antikristus mencobai Yesus. Jangan sampai ketinggalan, nantikan, kita akan berjumpa di hari selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.